Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Satria dari kelas A Prodi Manajemen. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di sini kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang menuntut ilmu. Sebagaimana menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua, khususnya untuk umat muslim dimanapun dia berada, tanpa terkecuali, tanpa ada uzur, selama badan dan jiwa raga ini masih bisa untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim dimanapun dia berada. Dan di sini menuntut ilmu, kita tuh ditekankan untuk menuntut ilmu, mengejar ilmu setinggi-tingginya, semampu kita. Tidak ada kita dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu harus sampai kita bisa. Akan tetapi di saat kita menuntut ilmu itu, di sanalah letak kita berikhtiar, gimana kita niat kita dengan baik, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Niat itu ialah yang paling utama. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan dengan niat. Sebelum kita pergi mencari ilmu, harus niat kita baguskan dulu. Kita buat niat kita itu seolah-olah yang kita inginkan hanya untuk menuntut ilmu, tanpa menginginkan perkara-perkara yang lain. Maka dari itu, datanglah hidayah dan keridhaan Allah yang akan memberikan kita ilmu yang kita tidak tahu dari mana akan datangnya. Dan ketika kita sudah bisa, ketika kita sudah mampu menguasai suatu ilmu, maka janganlah kita menyimpan ilmu itu sendiri. Akan tetapi, kita berbuat baiklah kepada semua orang. Siapapun yang perlu bantuan kita berbuat baiklah. Bagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, yang artinya, berbuat baiklah kamu, karena berbuat baik kamu itu ialah untuk dirimu. Baik, dengan kita berbuat baik itu, maka ilmu itu akan menjadi berkah. Ilmu itu tidak seolah-olah kita bisa dan kita membiarkannya untuk diri kita sendiri yang tahu. Akan tetapi ketika kita mempunyai ilmu, maka kita harus berbagi. Bukan berarti kita harus menggurui semua orang. Akan tetapi kita berbagi, walaupun hanya satu ayat. Ada sebuah kisah Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ketika ia pergi menuntut ilmu ke salah satu gurunya, dari awal dia menuntut ilmu, dia tidak bisa satupun apa yang telah diajarkan sama gurunya, dia tidak bisa. Sehingga pada suatu ketika gurunya menjelang wafatnya, gurunya berpesan kepada Ibnu Hajar, "Wahai muridku Ibnu Hajar, pulanglah kamu ke kampung halamanmu." Nah, di sana Ibnu Hajar kebingungan. Dia pulang setelah menuntut ilmu dan dia tidak punya apa-apa, tidak punya bekal apa-apa, tidak mengerti apa yang sudah diajarkan. Dia takut ketika dia sampai di rumahnya, dia ditanya oleh orang banyak, dia tidak bisa menjawab. Akan tetapi dengan ketekunan dan kerajinannya Ibnu Hajar Asqalani ini kepada gurunya, akhirnya dia pulang. Ketika di perjalanan, setengah perjalanan sampai di rumahnya, ia berpikir, apa yang aku bawa pulang, aku tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya dia balik ke tempat gurunya tinggal. Akhirnya sesampai di sana, dia mendengar bahwa gurunya sudah meninggal dunia. Dan pada saat dia mendengar itu, Ibnu Hajar Asqalani langsung menangis terbata-bata, tak terhentikan. Banyak yang menasihatinya. Bukan berarti dia tidak mendengar, akan tetapi dia kaget. Kenapa? Ketika ajal menjemput gurunya, dia tidak bisa mendampingi gurunya. Akan tetapi sebelum gurunya meninggal, gurunya itu berpesan kepada istrinya,
wahai istriku, aku mempunyai murid bernama Ibnu Hajar Asqalani. Ketika dia besok datang atau kapanpun dia datang ke sini, bilanglah atau katakanlah kepadanya bahwa aku sudah tiada. Dan ajak dia, jikalau dia mau ingin mempunyai ilmu seperti aku, maka ajaklah dia ke perpustakaanku. Maka Ibnu Hajar dengan tegas dan dengan gigihnya, dengan bangganya dia dikasih dan diberi masuk ke perpustakaan gurunya. Sesampainya di sana, di sanalah hidayah Allah. Seperti pembahasan kita yang tadi, jika niat kita bagus, niat kita murni betul-betul untuk menuntut ilmu, maka di sana akan turunlah hidayah dan ridhonya Allah. Dengan seketika, ketika Ibnu Hajar membuka satu kitab yang lain, dia hanya membukanya dan langsung tanpa membaca halamannya, ilmu itu yang ada di dalam buku langsung transfer ke dalam dirinya. Maka dari sinilah kita mengambil pelajaran. Jika kita menuntut ilmu, jangan semata-mata karena kita ingin bisa, kita ingin menggurui orang-orang, kita ingin lebih pintar dari orang-orang. Ketika kita sudah pintar, kita bodohi orang-orang. Maka dari itu, tidak adalah rahmat dan hidayah yang akan turun kepada kita. Maka dari sinilah kita mengambil kesimpulan bahwa menuntut ilmu itu dibutuhkan niat yang benar-benar niat. Hingga dengan itu, maka insya Allah kita bisa jadi seperti perjalanannya Ibnu Hajar Asqalani. Maka dengan sedemikian itu, dari rangkaian kultum yang bisa saya sampaikan itu, semoga kita semua, teman-temanku dimanapun kita berada, kita bisa mengikuti sifat dan akhlak dari baginda Imam Ibnu Hajar Asqalani tersebut, agar kita benar-benar dalam menuntut ilmu, agar kita mendapatkan hikmah dan hidayah dari apa yang kita tuntut itu. Maka ceramah ini saya khususkan untuk diri saya pribadi, agar saya bisa memberikan contoh yang terbaik untuk kedepannya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena saya manusia yang biasa, manusia doib, manusia yang lemah, tidak luput dari kata-kata salah dan dosa. Maka maafkanlah saya jika ada saya berkata-kata salah. Karena ketika kita saling memaafkan, maka kesalahan kita pun akan ikut termaafkan. Akhiru kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.